Hey Melsan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen ke-8 yang judulnya Kucingku. Simple banget, pakai gambar kucingnya siapa itu ya yang di anime, yang zombie yang di Sankarya. Tuh lupa lagi nama tokoh utama yang cowok. Itulah pokoknya pakai gambar itu. Lanjut. Namaku Crescentia L. Aku sangat menyukai kucing. Dan kejadian itu terjadi saat aku sedang memiliki kucing terbanyak dalam hidupku, yaitu 6 kucing. Yaitu Daisy, QB, Molly, Wally, Goofy, dan Chibi. Sejak kecil, ayahku sudah mengenalkanku pada hewan-hewan peliharaan kami. Jadi, aku sangat menyukai hewan dan sering mengajak mereka berbicara, terutama kucing dan anjingku. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal gila. Tapi bagi sebagian yang lainnya, hal itu adalah hal yang wajar. Aku cukup aneh karena aku tidak dapat berbicara pada anak-anak kecil di bawah 3 tahun, sedangkan aku berbicara sangat lancar pada hewan-hewan peliharaanku. Mereka sama-sama tidak akan menjawab segala perkataanku, dan jelas Batita lebih cerdas daripada hewan-hewan peliharaanku. Tapi entah mengapa aku selalu merasa seperti orang bodoh saat berbicara pada Batita, sedangkan merasa nyaman berbicara pada hewan peliharaanku. Mungkin karena aku tidak memiliki adik, dan aku tidak pernah diajarkan caranya mendekati Batita sejak aku kecil. Terlebih di rumahku, aku dikelilingi oleh banyak hewan. Jadi, hal yang wajar jika aku mengajak mereka berbicara atau curhat. Waktu itu aku sedang bermain dengan kucingku di depan rumahku, yaitu di toko. Dan karena rumahku terletak di belakang pasar, jadi banyak orang yang melewati rumahku. Kebetulan saat itu sedang sepi, dan hanya beberapa orang yang lewat. Lalu saat aku sedang berbicara dengan salah satu kucingku, sambil bermain dengannya, ada seorang bapak-bapak lewat di depan rumahku. Bapak itu melihatku dengan tatapan aneh dan agak waspada, lalu berkata padaku dengan suara agak keras dan nada ngajak berantem. Hih, cah cilik kok ngomong dewek, cah cilik stres. Kalian tahu apa yang aku lakukan? Aku bangkit berdiri dan balik berteriak. Stres palamu, bapak tuh yang stres, udah jelas aku lagi ngomong sama kucing. Lalu bapak-bapak itu kembali membalas, bocah stres, kucing kah dijak ngomong. Lalu aku kembali berteriak, orang gak ngerti hewan diem aja, gak usah banyak ngomong, hewan tuh punya hati, gak kayak bapak gak punya hati. Terus bapak itu mempercepat langkahnya sambil berkata, ho bocah kah. Pikirku mungkin bapak itu kehabisan kata-kata atau takut bermasalah dengan orang tuaku karena aku memang masih kecil. Aku memang agak kasar, tapi tahu aturan. Ada saatnya aku kasar pada orang yang kasar padaku, tapi ada saatnya aku membalas mereka dengan sopan. Aku tak peduli umur, yang jelas tergantung waktu dan situasi. Aku juga anak yang sombong, karena aku tidak mau mendekati orang yang tidak kukenal. Seperti saat ada orang asing yang bertanya sesuatu padaku, biasanya aku pura-pura tidak mendengar atau hanya melihat orang tersebut dengan tatapan mengerikan, kecuali orang tersebut benar-benar butuh bantuanku dan terlihat cukup meyakinkan. Aku sering dimarahi ayahku karena sifatku yang sombong, karena aku tidak menjawab orang asing yang bertanya padaku, dan karena aku tidak mau bermain dengan saudara-saudaraku yang masih kecil, karena menurut ayahku, aku terlalu pemilih. Aku mungkin memang sombong, tapi di balik kesombonganku, aku memiliki alasan tersendiri, dan aku tidak pernah dapat mengungkapkannya pada ayahku, karena jika aku mengungkapkan alasanku bersikap sombong,
pasti aku hanya akan kembali dimarahi dan pendapatku tidak dihargai. Aku tahu perkataan ayahku memang benar, tapi tak semua orang dapat melakukannya, termasuk aku. Tamat. Ini masih 2015. Juli tanggal 10, hari Jumat. Kayaknya waktu itu yang terajak ngomong bukan si QB deh. QB itu yang warna hitam. Desi juga hitam karena Desi ibunya. Tapi Desi itu ada coklat-coklatnya. Enggak, bukan QB. Kayak Molly atau Goofy. Soalnya Molly sama Goofy itu kan kembar. Tapi mukanya tuh beda jauh. Pokoknya warnanya kembang asem. Kalau yang nggak tahu kembang asem itu warna yang coklat lorek-lorek putih. Oh iya, ini emang nyata sih, emang aku tidak bisa ngomong anak kecil yang belum bisa bicara. Kalau anak kecil yang bisa bicara, aku lumayan bisa lah ngomong. Tapi kalau anak kecil yang tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa ya, belum bisa bicara, itu aku sangat amat susah. Bahkan menggendong bayi pun aku belum bisa. Soalnya nggak pernah dikasih izin sih, nggak tahu, nggak paham juga karena aku nggak punya adik ya waktu itu. Intinya aku emang nggak punya adik sih, maksudnya adalah adik dari dari sana, tapi ini nggak tinggal serumah, jadi nggak ngerti cara rawat anak kecil. Lebih tahu cara merawat anak kucing atau anak anjing atau anak, kasar banget ya, lebih tahu cara merawat anak kucing atau anak dogi atau anak burung. Pokoknya lebih tahu cara merawat anak hewan-hewan dibandingkan anak manusia. Ya itu wajar sih, tapi entah kenapa dari dulu aku selalu kayak ada perasaan minder yang minder banget lah. Pokoknya kayak temen-temen tuh gampang banget deket sama anak kecil, bahkan orang tuaku juga gampang deket sama anak kecil, tapi aku nggak bisa. Kecuali anak kecil itu yang mendekat sendiri, itu baru aku bisa. Tapi kalau anak kecil itu takut, aku nggak berani deket-deket sih. Males juga kalau sampai nangis, nggak ngerti cara mengatasinya. Sedangkan kalau ada hewan, apalagi kalau ada bayi hewan, anakan hewan, itu kayak nggak ragu-ragu, kayak langsung aku ambil gitu. Apalagi kalau anakan hewannya itu nangis, wah ini hati udah nggak kuat. Kayak emosinya lebih ke hewan sih, karena lagian dari kecil juga emang lebih sering main sama hewan kan. Apalagi waktu punya kucing tuh 24 jam aku main sama kucing, sampai kadang tidur bareng sama kucing di karpet gitu kan. Emang sedekat itu sama hewan, dan emang udah biasa dilatih untuk merawat segala anakan hewan yang dipiara sama orang tua. Tapi yang paling asik tuh ini loh, yang paling asik tuh anakan burung. Gila, itu kalau sampai nurut ya, waduh, meleleh ini hati. Burung tuh imut banget, dia terbang kemana-mana dipanggil langsung datang. Lucu lah. Waktu itu aku piara lovebird dari bayi. Wah itu imut banget, gila. Waktu itu ada 2 sih, tapi setelah itu dijual atau dikasihin orang sih, lupa. Intinya ya gitulah, kehilangan. Setelah itu nggak pernah rawat anakan burung lagi. Kangen juga sih ngerawat anakan burung, baru 1 kali dan itu kayak nagih banget, kayak pengen lagi. Tapi anakan kucing susah tahu. Salah susu bisa diare terus bisa mati. Kalau anakan dogi